Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak mengapa dalam Islam berbagi menjadi amalan yang begitu ditekankan? Karena sejatinya harta yang ada di tangan kita bukan sepenuhnya milik kita. Allah berfirman, dan nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki adalah titipan. Dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Islam tidak mengajarkan umatnya hidup sendiri. Islam mengajarkan kepedulian, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berbagi bukan tanda kita berlebih, tapi tanda iman masih hidup di hati. Seringkali setan membisikkan rasa takut. Kalau kamu memberi, hartamu akan berkurang. Padahal Allah justru berjanji, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Satu yang kita beri dibalas 700 oleh Allah. Bukan janji manusia, tapi janji Rabb semesta alam. Berbagi juga menjadi sebab dihapuskannya doa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Betapa sering kita lalai. Namun Allah membuka pintu penghapus dosa melalui amalan yang sederhana, sedekah dan berbagi. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu kurma sesuatu yang sangat kecil, namun bernilai besar di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Berbagi juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita membantu orang lain, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Di masa yang akan datang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita berada di posisi membutuhkan pertolongan. Saudaraku, berbagi bukan sekedar memberi harta, tetapi juga memberi senyum, memberi maaf, memberi waktu, dan memberi doa terbaik untuk sesama. Dan ingatlah, sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ikhlas karena Allah semesta. Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Akhirnya,
Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah hari ini kita berbagi? Karena bisa jadi sedekah yang kita keluarkan hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita, melampangkan rezeki kita, dan menyelamatkannya kita di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang gemar berbagi, ikhlas memberi, dan ringan tangan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.